Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pengobatan alternatif Arif Fulkon. Ini berada di Pul Damri Kemayoran. Ini saya berada di sini lagi mempromosikan pengobatan yang langsung saya tanganin oleh Bapak Rohmat Arifin. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Simpan nomor WA saya 085697315329. Siap menangani semua penyakit secara medis yang sudah divonis sama dokter untuk dioperasi. Insya Allah pengoperasiannya tanpa perlu dibedah, tidak beresiko fatal. Punya ciri khas, pertama, tanpa pakai obat ataupun ramuan. Yang kedua, punya ciri khas, setelah saya obatin langsung saya akan tanyakan hasilnya setelah saya obatin. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, dan keterusan pasien. Yang ketiga, jika setelah saya obatin pasien mengutarakannya tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh tanpa dipungut biaya ataupun gratis. Tapi ingat, dengan konsekuensi penyakit yang berbeda-beda, syariat biaya pun berbeda pula. Jadi benderanya Arif Fulkon, Arif itu bijaksana. Bagi orang-orang yang dapat kebijakan dari saya, toleransi dari saya, bagi golongan menengah ke atas tidak etis, tidak mungkin iri sama orang-orang yang dapat kebijakan dari saya. Jadi kalau pasien sudah berobat ke dokter, sudah berobat kemanapun, berarti pasien sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Jika Allah belum memberi kesembuhannya, datang pengobatan saya, insya Allah yang pertemukan menjadi kejodohannya. Banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan metode yang sama, pijet, totok saraf, banyak sekali. Tapi cara menanganinya berbeda, hasilnya pun berbeda, cara ngobatin pun berbeda. Banyak yang trauma, jera, kapok, bukannya lebih baik, tersakiti, tersiksa, ya, lebih parah lagi. Kalau sudah melihat metode saya, pasti pasien tidak akan mau berobat lagi. Dengan metode yang sama tidak mau lagi. Tapi ingat, setelah konsultasi baru paham dan memahami, muncullah keberanian. Jadi pengobatan alternatif Arif Fulkon ini mengklarifikasi bagi orang-orang yang kapok, bagi orang yang jera. Setelah konsultasi baru muncul keberanian. Dengan spontan, dengan seketika Allah akan memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Jadi pengobatan saya ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah akan bisa mengomentari sebagai bukti fakta nyata. Ini saya berada di sini, siap. Nah, ini insya Allah Allah pertemukan. Ini ada yang mau ingin ikhtiar berobat, ya, akan saya tanyakan langsung sama pasiennya, keluhannya apa sih, penyakitnya apa sih. Nah, ini pasiennya tidak mengungkapkan keluhan penyakitnya. Kalau ke dokter, dokter bingung, ini mau ngapain. Ini pasien beliau ini tidak menyebutkan nama penyakitnya. Ini saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin, saya sampaikan ke pasien. Ini pasien ini, beliau ini tidak mengutarakan penyakitnya, betul nggak Pak? Ini bukti fakta nyata, tidak editan, tidak ada rekayasa, tidak mengutarakan penyakitnya. Insya Allah saya akan mengetahuinya. Saya sampaikan ke pasien. Bener nggak sih oma saya, apa cukup jeplak doang? Nanti setelah saya obatin, saya tanyakan hasilnya sama pasiennya. Baru saya kasih kunciannya, cara merawatnya, cara menjaganya. Nah, itu hanya pasien. Mau ngikutin saran saya apa tidak, terserah. Tapi ingat, kalau tidak ngikutin saran saya, kalau terjadi penyakit yang lebih parah, jangan menyalahkan yang obatin, karena sudah saya kasih kunciannya. Kayak mobil rusak, HP rusak, gimana mau dirawat? Dipakai pun nggak bisa dirawat, diservis dulu. Kalau udah benar tergantung pemakainya. Kalau terjaga, terawat api, tidak mungkin akan kerusakan lebih parah. Ya siapa ya? Nah, ini mulai ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Ini mana nih, nggak ketemu gambarnya?
Oke. Ya Pak, ya. Ya. Atau sini ya Pak, biarin agak. Ya jelas kali ya. Ya jelas ya. Waduh, jelas Pak ya. Mantap ya. Oke Pak, mantap Pak. Siapa ya? Sip. Jatuh. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama. Pak D ikutin dalam hati ya Pak D ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma Allahumma rabbana taqabbal minna tanpa daya tanpa upaya yang aku bisa lakukan hanya kuatan hanya antara ya Allah Siapa dia? Istighfarnya kusuk Pak De. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kusuk supaya mengurangi rasa sakit. Yang kedua, supaya Allah memberi kejujurannya, memberi kesembuhannya, ada perubahan yang lebih baik dan seketika spontan setelah diobatin. Paling lama 2 detik, sabihin halus deh Pak. Sabihin halus deh. Sabihin halus deh. Ya, merem istighfar Pak De, 1 T. 1 T, 1 T. Tambah lagi dikit. Tambah lagi dikit. Tambah lagi dikit. Tambah lagi. Tambah lagi dikit. Tambah lagi. Tambah lagi. Merem Pak De, jangan melek. 1 T. 1 T, merem. Siap, 1 T. 1 Pak De. 1 Pak De. 1 Pak De. 1 Pak De. 1 T. 1 T, merem. 1 T merem. Satu merem, 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 satu mer
Mana mau teh? Tahu teh. Tahu teh, tahu teh. Tahu teh. Tahu teh, tahu teh, tahu teh. 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 Kami mari. Kok. Ah, betul mari. Siap, tahu teh. Tahu teh, siap mari. Tahu teh. Tahu teh, siap. Lemas. Lemas lagi. Lemas lagi. Lemas lagi. Lemas lagi. Tahu teh. Tahu teh. Tahu teh mari. Tahu teh mari. Tahu teh mari. Siap, tahu teh. Tahu teh mari. Tahu teh mari. Tahu teh mari. Tahu teh. Tahu teh mari. Tahu teh mari. Terus. Satu teh. Tahu teh. Tahu teh. Tahu teh. Tahu teh. Siap, tahu teh. 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 Ayo. Tahu teh. Tahu teh. Satu teh. Tahu teh. Tahu teh. Tahu teh. Satu teh. Tahu teh. Tahu teh. Eh, tahu teh. Tahu teh. Tahu teh. Satu teh. Tahu teh. Tahu teh. Tahu teh. Satu teh. Coba deh, dulu satu teh. Jangan tekuk, satu teh. Satu teh, jangan tekuk. Jangan tekuk. Jangan tekuk. Astaga. Alhamdulillah. Baru satu kaki, Pak De. Baru satu kaki. Sambil istirahat, sambil ambil napas dulu. Ini langsung akan saya tanyakan sama pasiennya. Baru satu kaki. Sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kanan, dan sebelum saya utarakan keluhan penyakit Pak De, ini akan saya tanya langsung sama pasiennya. Bukti, fakta, nyata, tanpa editan, tanpa rekayasa. Yang saya tuang kejujuran. Insya Allah ini Allah sudah memberi tanda, sudah memberi bukti. Nah, nih apa kata pasiennya? Ini bukti, fakta, nyata. Saya tanya, sebelum dan setelah saya obatin, Bapak bisa merasakan hasil perbedaannya apa tidak sih, Pak? Ya terasa itu pijat panas rasanya. Terus? Ya, sekarang mulai berangsur-angsur enteng. Alhamdulillah, Pak ya. Ya biasanya di sini kan ngetok lah, kan tinggal di sininya. Oh iya. Berarti Nah, ada perbedaan, Pak ya? ya ada mudah-mudahan. Iya. Tapi baru Iya, baru satu berubah, kaki ya. Kan saya ukur kemampuan Pak De. Saya tambahin lagi, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan, insya Allah semakin maksimal. Ini Allah sudah memberikan saya memberi bukti. Gimana rasa bersyukurnya, Pak De? Ya, kita Rasa bersyukurnya gimana? ya alhamdulillah kita. Alhamdulillah. Ini udah pasien udah mengucapkan bersyukur. Alhamdulillah. Ini bukti fakta nyata. Ini keluhan Pak De. Pertama, ini rematik dan asam urat. Ini pegalnya itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Penyakit yang sering ngalamin rematik asam urat, dua penyakit. Ciri-ciri sama, tapi resiko berbeda. Ciri-cirinya sering semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Ada kadarnya, ada tingkatnya. Ini pegalnya bukan di kaki aja, tapi dari pundak, punggung, pinggang, tangan bermasalah semua. Ini rematik asam urat, ciri-cirinya semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Ini kalau salah gerak, kebentur, akhirnya salah berjepit. Banyak orang yang jatuh dari motor, salah berjepit, atau mungkin angkat galon, angkat beras, segala macam. Dia posisi tidur, langsung lumpuh. Nah, ini salah berjepit. Salah gerak, kebentur, salah berjepit. Kalau di dokter, puluhan juta sampai ratusan juta. Tidak menjadi solusi kesembuhan. Buktikan di pengobatan saya, alternatif Warung. Jangan lupa like dan subscribe di channel Rahmat Arifin. Nah, ini bukti fakta ya, ya. Ikuti terus YouTube saya dengan channel Rahmat. Simpan nomor WA saya 085 69 731 5329.
Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang oh ya, saya belum terangkan. Pertama, kolesterol. Ya. Cincinnya udah masuk angin ya. Kalau udah parah leher sakit, kalau udah parah lagi dipacu dengan salah pola makan, akhirnya penyumbatan pembuluh darah koroner, jarum koroner, rematik asam urat. Yang ketiga, ini kadar gula tinggi. Nah, mudah ngantuk, lemas, loyo, lesu, nggak bergairah. Yang keempat, ini punya riwayat darah tinggi. Ciri-cirinya apa? Gampang emosi. Emosi ada dua. Emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang, banyak ngomong terus ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang, tipe orang pendiam. Dia mojok buat bersabar karena di sini masih simpan kesel, jengkel, dongkol, gampang tersulut. Itu ciri-ciri darah tinggi. Cara tertulis, darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup karena faktor karakter, faktor keturunan. Minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Loh, kok bisa? Loh, tujuannya dokter memberi obat darah tinggi untuk apa? Tujuannya supaya tidak sakit kepala atau pusing. Ini Bapak ini sering terjadi nih. Ya, paham ya? Makanya ingat, darah tinggi itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing itu aman. Kenapa dokter tinggi? Ini kalau sakit kepala, pusing bahaya. Kontak dengan emosi, akhir dipacu dengan salah pola makan, kronologisnya terjadinya stroke. Ini hilanglah keseimbangan. Orang banyak terjadi jatuh di kamar mandi. Ini bumi kayak dibalik. Nggak bisa terkontrol lagi. Jatuh, pecah pembuluh darah otak, dan stroke. Selama ini, riwayat ini tidak ada orang stroke yang sembuh karena berkait saraf. Stroke-nya semakin parah, semakin keras hatinya, susah diatur, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Melawan emosi dia sulit. Gimana mau menyembuhkan? Saraf itu tegang. Kalau bisa melawan emosinya, baru saraf ini mulai lunak. Baru Allah akan buka pintu kesembuhan, asalkan pasien mencari pengobatan yang Allah akan tunjuk nantinya. Akan diluruskan secara rohaninya. Bagaimana supaya darah itu normal? Ini pertanyaan besar. Banyak orang yang tahu, nggak paham. Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau Muslim ya selamat Allah, jadi nggak mudah. Tanya lagi ya, saya kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif. Kalau Pak Ade dicek ke dokter normal, bukan jangan bangga. Bukan darah tinggi turun, bukan. Kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala atau pusing, paham ya? Kunciannya, cara merawatnya. Minum air putih, ingat 3 liter 1 hari minimal. Kita ngobrol, kita bernapas, mengeluarkan cairan ya Pak ya. Nah, harus besok Pak De luangkan waktu olahraga, jangan dipaksa. Ditingkatkan waktunya, speednya, jarak jauhnya Pak De ya. Nanti Pak. Ini baru 1 kaki loh, luar biasa. Ya, ini napasnya udah mulai lega, mata udah celong. Ya. Kalau minum obat dokter, sudah berapa obat dikonsumsi Pak De ini? Obatnya muter-muter. Ya, punya tinggal nggak pakai obat nggak berapa. Akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.